Halo semuanya, kembali lagi nih dengan saya Sisilia Agneta dari kelas 21 B4 Malam dengan NIM 210600065 Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2021. Nah, semuanya, materi kali ini akan berbeda dari materi sebelumnya, yaitu mengenai Pancasila sebagai sumber hukum. Baik semuanya, untuk pembahasan kali ini, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Arti Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai ketentuan tertinggi tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar di tahun 1945, yang pada akhirnya dioperasionalkan dalam bentuk hukum dan peraturan positif di bawahnya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis sumber hukum. Ada yang tahu nggak nih, apa aja sih jenis sumber hukum di Indonesia? Nah, yang pertama ada sumber hukum material, kedua sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah tempat atau asal dari hukum itu diambil, yang memiliki kaitan erat dengan keyakinan atau perasaan dari setiap individu, maupun pendapat umum yang dapat menentukan isi sebuah hukum. Sederhananya, sumber hukum material itu melihat dari segi isi sebuah hukum. Kedua, ada sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya sebuah peraturan atau kaidah hukum yang sudah berlaku dan diketahui oleh umum atau halayak ramai, di mana setiap peraturan berfungsi sebagai legalisasi dan legislasi, yaitu mengesahkan hukum yang ada di masyarakat dan memproses pemberlakuan hukum, sebagaimana tujuan dari hukum acara pidana. Fungsi Pancasila sebagai sumber hukum. Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai pertama, ideologi hukum Indonesia, kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Keempat, sebagai suatu penyertaan dan nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Keberadaan Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat 3 ayat. Yang pertama, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang ketiga, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum. Tujuan penting menjadikan Pancasila menjadi suatu aliran hukum tentu bukan untuk melawan aliran hukum yang masih relevan untuk diterapkan sebagai hukum positif, tetapi terutama agar negara Indonesia memiliki suatu sistem hukum nasional yang jelas dan juga utuh. Kedua, mendudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan bukan bermaksud
mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, melainkan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya ada tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Pancasila, kedua ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, lalu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, serta peraturan daerah kabupaten atau kota. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi kali ini yaitu Pancasila menjadi cita hukum yang mendasari setiap hukum di Indonesia. Kedua, setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasar kepada Pancasila. Ketiga, hukum-hukum di Indonesia juga harus ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Baik, di sini ada daftar pustaka yang saya jadikan sebagai referensi. Tentunya saya mengambil inti dari beberapa daftar pustaka ini. Tentunya ini berguna bagi saya sendiri untuk mendapatkan penjelasan mengenai Pancasila sebagai sumber hukum tersebut. Oke, semuanya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya mengenai Pancasila sebagai sumber hukum. Maaf bila ada beberapa penjelasan yang mungkin tidak bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Kalian bisa lihat ke daftar pustakanya langsung dan pelajari lebih lanjut lagi. Lalu saya cukupkan materi kali ini, sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru pastinya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.